Top FM. More music variety. Top. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan bertabur pahala. Kembali lagi di 95.1 Radio Inspirasi kita semua. Dan untuk topannya yang ingin bertanya ya, Sabit sudah membuka untuk telepon interaktif. Sabit persilahkan ya, nanti kalau misalkan sekiranya bisa dijawab, kami jawab. Kalau tidak ya sudah ya, buat PR ya Pak ya. Atau mungkin nanti ada yang telepon kembali ya untuk mengkonfirmasi jawaban, sangat kami perkenankan gitu ya. Karena kami di sini sharing ya Pak ya, tidak ada maksud menggurui dan sebagainya begitu. Oke, langsung saja Pak, ada pertanyaan yang sudah masuk via WhatsApp ini ya Pak ya. Oh, ada telepon sebentar. Oke. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, waalaikumsalam. Oke, suaranya jelas ya. Halo. Iya, loh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Dinda Monica di Laren. Oke, Dinda Monica ya. Oke Dinda, ada yang ditanyakan untuk narasumber hari ini mengenai Lailatul Qadar ya? Saya mau bertanya, Iqra atau surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah wahyu yang pertama turun. Tapi kenapa dalam Al-Quran surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah, dilanjut surat Al-Baqarah dengan seterusnya, sedangkan surat Al-Alaq ada di dalam juz 30. Oke. Sudah itu saja, ada lagi? Udah Kak. Oke, sekali lagi ya. Jadi pertanyaannya, kalau misalkan surat Al-Alaq merupakan surat yang pertama, kenapa di Al-Quran itu yang pertama Al-Fatihah dan juga itu Al-Baqarah begitu? Oke, terima kasih. Sudah cukup ya Pak ya? Oke, kita akan mencoba jawab ya Dinda ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Dinda ya yang sudah bertanya. Langsung saja Pak, silahkan dijawab. Oke. Terima kasih pertanyaannya untuk Nanda Dinda Monica. Al-Alaq adalah surat yang pertama kali turun, tetapi di dalam mushaf urutannya justru dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai seterusnya. Dan surat Al-Alaq ada di juz yang ke-30. Iya. Ya, ini berkaitan dengan kodifikasi atau pembukuan di masa Rasulullah. Wahyu yang turun langsung direkam melalui apa? Hafalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Suatu masa ketika Rasulullah sudah wafat, ada upaya untuk mengumpulkan kembali wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sesuai dengan situasi dan kondisinya, sesuai dengan sejarah ya, yang dihadapi atau masalah yang dihadapi oleh Rasulullah di ketika itu. Lah, berjalannya waktu, wahyu-wahyu tersebut ditulis di berbagai macam benda-benda yang ketika itu memungkinkan untuk bisa merekam wahyu tersebut melalui tulisan. Ditulis di atas pelepah korma, di atas kulit unta, di atas kayu dan tulang bahkan. Itu menjadi media penulisan. Nah, di masa Abu Bakar kemudian Umar ada upaya untuk mengumpulkan musyaf itu, mengumpulkan ayat-ayat wahyu tersebut. Bahkan ketika itu Abu Bakar Siddiq tidak berani, karena itu tidak ditemui pada zaman Rasulullah dan tidak ada perintah Rasulullah. Nah, kemudian Umar
pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dilanjutkan lagi, ada upaya untuk itu, mengumpulkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada masa Utsman bin Affan. Nah, di masa Umar sudah terjadi pengumpulan, disimpan dengan baik. Nah, kemudian terus disempurnakan dan disempurnakan. Nah, pengurutannya ini pengurutannya ya, bahwa surat Al-Fatihah mendapatkan julukan satu Ummul Kitab. Dua, Al-Fatihah itu sendiri kan punya makna pembuka. Ya. Ya. Satu. Yang kedua menjadi Ummul Kitab, induknya kitab Al-Quran, sehingga semua isi Al-Quran intinya ada di surat Al-Fatihah. Surat-surat selanjutnya ya kemudian disusun berdasarkan waktu. Satu, waktu kejadiannya. Dua, ada alur ya. Jadi alur ada setting waktu, setting sejarah yang dilalui dan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Surat Al-Alaq itu sendiri kemudian kan untuk yang pertama kali turun 5, disempurnakan di kemudian hari ya, kemudian muncullah surat Al-Alaq tidak pada urutan pertama mushaf yang kita kenal sekarang, mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ya, mushaf Utsmani. Nah, di dalam mushaf Utsmani yang menjadi urutan pertama adalah sesuai dengan namanya surat Al-Fatihah, pembuka, atau nama lainnya Ummul Kitab. Nama lainnya lagi As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Adapun surat Al-Alaq secara lengkap utuh dari ayat pertama sampai akhir ada di bagian juz amma, juz ketiga. Saya kira itu jawabannya, semoga bisa mewakili atau menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh saudari penanya. Oke, itu dia ya untuk Dinda yang sudah bertanya. Jadi memang Al-Quran ini kan diturunkan berangsur-angsur ya Pak, nggak secara langsung gitu. Nah kemudian kenapa misalkan kenapa sih katanya Iqra itu surat yang pertama turun, tapi ternyata adanya di juz 30. Itu hanya masalah pembukaan saja ya Pak ya. Tapi yang penting dibaca ya Dinda ya. Intinya yang penting dibaca. Kalau misalkan nomor sekian-sekian udahlah nggak apa-apa ya. Yang penting ya artinya semuanya juga bagus ya Pak ya. Oke, kemudian ada juga pertanyaan yang sudah masuk nih Pak via WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, halo Pak Ustadz, kira-kira bagaimana cara untuk kita mengamalkan kandungan dari surat Al-Qadar? Oke, silakan Pak. Mengamalkan kandungan surat Al-Qadar. Ya, mungkin lebih tepatnya meraih mungkin ya. Ya. Boleh berarti bagaimana kita mengamalkan surat Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti di sana pertanyaan mengerucutnya adalah kurang lebih ini meraih Lailatul Qadar. Sebelum saya jawab, kita ini umat manusia seperti dari saya singgung sudah memiliki goriza, fitrah beriman. Makhluk Allah termasuk setan, ya, termasuk setan itu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya coba menyampaikan dialog ini, ya, dialog. Sebelum saya sampaikan dialog, proses penciptaannya dulu. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayat ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang kurang lebih menjelaskan proses penciptaan manusia.
berasal dari nutfah, tetes air, berubah kemudian menjadi alaqah, kemudian 40 hari kemudiannya berubah menjadi mudghah, gumpalan darah, dan kemudian di saat pada usia 4 bulan ini gumpalan darah itu diberi ruh. Ketika tiupkan ruh ke dalamnya, ditetapkan kepada setiap manusia 4 perkara. Yang pertama rezekinya, kedua amal perbuatannya, ketiga ajal, dan keempat kehidupannya syaqiyun aw sa'idun, tidak bahagia atau bahagia. Setelah 4 perkara tersebut ditiupkan, ruh ditiupkan, juga ada dialog nih. Dialognya bagaimana? Ya, dialognya Rob bertanya kepada mudghah yang sudah diberi ruh itu. Bertanya kepada ruh, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jawabannya adalah kami bersaksi bahwa engkau wahai Rob engkau adalah Tuhanku. Mumpung ini ada dialog, ada 3 makhluk Allah yang memiliki keistimewaan luar biasa. Pertama, malaikat, diciptakan dari nur cahaya tanpa jasad, diberi ruh. Ruh itu kan sifatnya taat, sehingga malaikat la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah mengingkari, menyanggah apapun yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setan, diciptakan dari api plus nafsu. Nah, ada dialog yang menarik tentang nafsu ini. Ya. Nafsu ini kan ammaratun bisu, cenderung menggoda manusia, menggelincirkan ke hal-hal yang tidak baik. Ya. Dialog antara nafsu dengan Robnya begini. Rob bertanya kepada nafsu, ya nafs, man ana. Nafsu menjawab, anta. Pertanyaan selanjutnya dari Rob pertanyaan kedua dari Rob kepada nafsu, waman anta, ana. Itu jawabannya nafsu. Iya, itu kalau bahasa Betawi gimana ya? Siapa gue? Gitu. gue gitu ya. Itu manusia istimewa ini, diberikan ruh dan diberikan nafsu. Iya, jadi istimewa ini. Nah, kembali ke pertanyaannya tadi, gimana pertanyaannya? Itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini berandai-andai matematis saja. Kalau nafsu 50, kemudian ruh 50, ya jadi orang taat lah. Kurang lebih jadi memiliki nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang ketika beramal, nafsu yang memiliki rasa sesal. Ya, berbuat baik, tapi dia menyesal. Yang disesali, mengapa tidak lebih banyak berbuat baik? Apalagi kalau berbuat tidak baik. Penyesalannya amat sangat kacaukan banget lah, gitu. Karena menyadari itu perbuatan dosa. Ketika berbuat baik, beramal soleh, berpahala, menyesali, mengapa tidak lebih banyak berbuat baik supaya mendapatkan lebih banyak pahala. Nah, yang kedua, ada nafsu mutmainnah. Saya kira ini harus ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tata diri jiwa, karena Lailatul Qadar itu kan sesuatu yang gaib, dirahasiakan, tapi kisi-kisinya diberikan, gitu ya. Indikatornya diberikan, ya, alamatnya ini, tapi tidak dibuka sedemikian rupa, ya, gitu. Lah berkaitan dengan bagaimana sih cara mendapatkan Lailatul Qadar? Satu, saya akan menjawab dari 3 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah
Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, hadis yang kedua, man qoma imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidup-hidupkan ya, meramaikan ya, syiar di bulan Ramadan dengan ya, di sini dimaksud qoma adalah mendirikan sholat ya, qiyamul lail di bulan Ramadan. Yang paling gamblang adalah sholat tarawih ya, dan witir yang kita laksanakan berjamaah. Di sini boleh berjamaah, boleh munfarid. Dua. Tapi syaratnya dua, imanan wahtisaban juga. Yang ketiga, nah ini yang ketiga, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Nah, saya mencoba untuk mengulik satu kata kedua, imanan wahtisaban. Kalau iman sudah selesai. Iya. Ya, karena kan tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wal amalu bil arkani selesai ya. Membenarkan dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian melakukan amaliyahnya dengan perbuatan nyata. Lah, kata ihtisaban makna yang paling masyhur adalah hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita buat ilustrasi ringan agar mudah memahaminya. Supaya bisa dianalogikan gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Kita berangkat, titik startnya adalah buka puasa. Ya. Ini menggambarkan, ini gambaran ilustrasi saja. Orang yang berpuasa kemudian tiba pada saat berbuka puasa. Buka puasa itu satu kenikmatan. Jelas itu akan disebutkan lis-shaimi farhatani inda iftarihi wa inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka, dan yang kedua ketika berjumpa dengan Rabb-nya dengan hati yang salim. Ya, nah, ilustrasinya begini, Mbak Sabet. Buka puasa, minum seteguk air saja sudah segar, nikmat. Betul. Kumandang adzan maghrib. Orang yang berpuasa ini, kalau ihtisaban, dia akan segera melakukan sunnah buka puasa, menyegerakan buka, bobor ya bahasa kitanya ya, berbuka, ambil wudhu, segera ke masjid. Ke masjid, setiap langkahnya pahala. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, pahala. Kalau kemudian melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, pahala. Sampai kemudian salat maghrib, pahala. Ba'tiyah maghrib, pulang sampai ke rumah, buka. Setelah buka, hujan, Mbak. Enak mbok ya. Nikmat sekali. Nikmat banget lah, Jan. Iya kan? Was banget senengnya. Jadi buka sampai menjalankan sholat, rangkaian sholat keluar dari rumah sampai selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib sunnah ba'diyahnya. Bahasa saya ambil istilah jadi juara dia. Mengalahkan godaan setan. Juara. Nah, menjelang Isya, katakanlah belum makan besar, masih takjil gitu, hujan. Pilihannya 2, meneruskan jadi juara atau sebaliknya, tidak lagi jadi juara. Apa pilihannya? Udan lah, aku orang makan terawih ora lah, gitu. Tapi saya ambil pilihan, ilustrasinya saya ambil yang jadi juara. Hujan, bismillah, pakai payung, ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Melakukan salat sunnah. Zikir menunggu qomat. Salat Isya, zikir jamaah. Salat Isya jamaah, selesai zikir sunnah ba'diyah,
Nah, ketika imam misalnya imam mulai siap tarawih, ini di sini sampai di situ masih ihtisaban, ridho demi Allah. Nah, ihtisaban itu kurang lebih maknanya gini, kurang lebih. Saya beberapa kali mengikuti kajian, seneng. Wong buka kan seneng banget Mbak ya. Iya. Iya. Bagi sang juara bisa ikut jamaah sholat maghrib di tengah banyak orang sedang berbuka puasa. Ada yang ya pilihannya kan dua ya, melanjutkan buka, dia memilih menjadi juara sholat masjid. Itu seneng. Seneng itu apa ukurannya ya? Seneng itu ukurannya orang bosen. Orang anak bosen nih lah, nggak ada bosannya. Dua apa? Yang gampang aja, orang anak kesel nih, nggak ada capeknya. Kalau suka itu pasti nggak akan capek logikanya. Ya, zaman ini kan dialami semua ya. Ini Idul Fitri nih, bocah cilik badahan biasa sampai jam loro bisa turu loh. Iya betul. Layon wah ya gitu ya, itu seneng. Nah, ihtisaban, kalau ya ihtisaban itu kurang lebih seperti itu. Tapi tetap landasannya adalah lillahi ta'ala, senang. Akan tergelincir dan kepleset seorang hamba yang as-soim ya, ataupun as-soimah yang menjalankan ibadah puasa dengan begitu senang, ihtisaban, hanya mencari ridho Allah, senang, gak ada bosannya, gak ada capeknya, bismillahirrahmanirrahim ta'ala, terus istiqomah seperti itu. Tergelincir, justru tergelincirnya sangat mungkin di mana? Di sholat sunnah taraweh berjamaah. Tadi kan bukannya apa? Kurma doang sama takjil. Begitu pulang maghrib takjil, belum makan besar deh. Ya, sudah terdengar adzan, kumandang adzan isya kembali. Nah, sholat taraweh, sholat isyanya juara, khusyuk, tumakninah, bagus. Sunnah ba'diyahnya alhamdulillah berhasil. Di sholat tarawih tenaga mulai berkurang kan. Lah, imam takbiratul ihram, Allahu akbar, iftitah, membaca Fatihah, waladdallin amin, surat bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la, batin. Nah, ini kepleset nih, juaranya jadi terkontaminasi ya gitu. Ihtisabannya terkontaminasi. Ketika aduh dawa kita gitu. Itu sekali ya. Lagi-lagi Lailatul Qadar kalau dihubungkan dengan puasa ya Allah Subhanahu wa taala sudah mendeklarasikan, mengumumkan asyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu urusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku aku yang akan langsung memberikan pahala. Hati ihtisaban itu kan, nah ini pentingnya. Jadi kembali nanti ke mana, ke ilmu tadi. Nah, ini ihtisaban. Nah, bagaimana caranya? Di titik itu saja kita mengalami apa namanya ya, kalau bahasa Arab apa ya, di dalam sebuah doa ketika kita membacakan tahiyat akhir, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini perlu memahami betul apa itu iman dan ihtisab, imanan ihtisaban. Ya, mudah-mudahan tetap ya kita Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala kepada kita semuanya ya. Dan untuk mendapatkan itu ada banyak sekali syarat-syaratnya. Dan satu di antaranya tadi dua lafaz imanan, sudahlah selesai. Iman saja ini kalau dibahas panjang banget. Ihtisaban tadi saya buat ilustrasi seperti itu. Ya. Jadi untuk meraih Lailatul Qadar ada tandanya, ada macam-macam. Tapi so far tetap Lailatul Qadar menjadi makhluk yang dirahasiakan. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini ada hikmahnya. Saya kira jawabannya itu, Mbak.
Oke, ini kayaknya nyambung deh ya dengan pertanyaan ini yang baru masuk. Katanya yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya untuk orang yang melakukan ibadah amal sejak awal Ramadan saja, atau setiap orang yang melakukan ibadah pada malam itu. Maksudnya mungkin di malam yang menurut dia Lailatul Qadar gitu ya Pak ya. Nah, berarti ini kan tergantung yang tadi Bapak bicarakan ya Pak ya. Kalau misalkan mau juara ya lanjut saja terabas gitu ya Pak ya. Kalau misalkan udah segitu aja ya udah gitu. Oke, jadi itu dia jawabannya ya. Oke, kemudian ini Pak ada juga yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sabet, kalau waktu turunnya Lailatul Qadar itu apakah waktu maghrib sampai masuknya subuh atau setengah bangun dari sepertiga malam yang akhir? Gimana tuh Pak? Ya, di dalam surat Al-Qadar ayat terakhir kan hatta matla'il fajr. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan definisi malam gitu kan. Terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Namanya aja Lailatul Qadar, jadi di malam hari. Nah, batasan malam saya ulangi lagi adalah terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu yang kedua tentang amaliyahnya ya, amalannya ya. Amalannya ada banyak sekali. Ya, menghidupkan ya salah satu amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah ya dari tanggal 1 Ramadan semua malam dihidupkan. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, sebentar saya carikan dulu. Ya, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW ketika datang 10, ini kembali ini masuk ke sudah masuk ke kapan ya datangnya atau turunnya Lailatul Qadar. Nah, salah satu amaliyah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menjalankan iktikaf. Ya, di sana disebutkan syadda mi'zarohu. Rasulullah syadda mi'zarohu itu mengencangkan sarungnya. Yang kedua, ahya lailahu, menghidupkan malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Di 10 terakhir itu maksudnya amaliyahnya lebih meningkat. Dari tanggal 1 sampai tanggal kalau sebelumnya 29 ya 29, kalau 30 ya 30. Itu tidak kendor amaliyah ibadahnya. Katakanlah di kita salat 5 waktunya kecanda kabeh lah gitu ya. Kemudian sunnah muakkadahnya ya kena kabeh, malamnya tarawih berjamaah, witir, tadarus Al-Qur'an. Sholatnya di awal waktu gitu. Sholatnya tepat waktu. Wah, itu luar biasa itu. Bahkan saya senang dengan generasi milenial sekarang. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang membuat grup one day one juice, one day one hadis. Itu satu upaya. Lah, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, amaliyah itu semakin ditingkatkan. Di sana dijelaskan bahkan Rasulullah syidda mi'zaru, mengencangkan sarungnya. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah tidak, mohon maaf, menggauli istrinya. Sehingga untuk apa waktunya? Waktunya untuk iktikaf. Iktikaf itu apa sih? Berdiam di masjid dengan tujuan taqarrub kepada Allah dengan niat, tetapi ya. Kalau tanpa niat nanti musprom badir. Gitu ya. Kemudian apa? Ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan sholat, dengan zikir, ya, dengan tadarus Al-Qur'an sampai fajar. Dan wa ayaqadhu ahlahu, bukan hanya sendiri Rasulullah, tetapi juga mengajak keluarganya. Ayaqadhu ahlahu, membangunkan keluarganya untuk ikut beriktikaf.
Saya kira itu jawabannya Mbak di Sabet ya. Oke, itu dia ya. Mungkin kita bisa menirunya begitu ya untuk apalagi ini kan sudah kayaknya udah hampir 10 hari lagi udah mau lebaran ya Pak ya. Jadi bisa banget untuk Top Mania dicoba gitu ya. Kan nggak ada salahnya. Kalaupun memang belum Lailatul Qadar, ya nggak apa-apa, pahalanya juga bagus ya Pak ya. Apalagi kalau dilalah pas Lailatul Qadar gitu ya. Oke deh, sebelum Sahabat buka untuk sesi pertanyaan selanjutnya, kita sapa dulu ya. Ada beberapa iklan yang mau lewat. Oke, ini dia. Marhaban ya Ramadan. Marhaban. Top FM.